Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Syukur saya ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas Project Business Plan pada mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan Project Business Plan saya yang berjudul Tasralmu, ramah lingkungan dan multifungsi dengan recycling kain perca untuk mengurangi limbah kain dan sebagai peluang usaha mahasiswa yang menguntungkan. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Erika Darmawan, SSI, SPD, MPD, yang telah mengampu mata kuliah kewirausahaan. Baik, untuk isi proposal Project Business Plan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada gambaran rencana usaha, yang ketiga ada metode pelaksanaan, dan yang keempat ada anggaran dana. Selanjutnya, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada luaran yang diharapkan, dan yang kelima ada manfaat. Yang pertama, latar belakang. Kantong plastik sangat sering kita gunakan untuk membawa barang maupun makanan. Selain mudah dibawa, harganya pun relatif murah. Sebagian besar orang sulit dipisahkan dari penggunaan kantong plastik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Generation Indonesia, sampah plastik yang dihasilkan oleh setiap orang per tahunnya sebanyak 700 lembar. Saat ini, banyaknya kebutuhan manusia yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari, dan kebutuhan tersebut tidak lepas dari penggunaan kantong plastik. Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah, dan khususnya sampah plastik yang akan berdampak buruk bagi kehidupan dan kesehatan mereka. Seharusnya semua masyarakat sadar akan bahayanya sampah tersebut. Apalagi sampah plastik yang tidak dapat dihancurkan walaupun dengan dibakar. Dampak negatif ini seharusnya dapat diubah menjadi dampak positif bagi masyarakat untuk dijadikan hal yang menguntungkan bagi masyarakat. Salah satunya membutuhkan adanya inovasi tas kain. Limbah kain yang masih dapat digunakan daripada berdampak negatif bagi makhluk hidup dapat diubah menjadi hal yang positif dengan ide, kreativitas, dan inovasi. Kain perca adalah kain sisa guntingan yang berasal dari pembuatan pakaian, kerajinan, atau produk tekstil lainnya. Jahit perca adalah menggabungkan potongan-potongan kain perca dengan cara dijahit tangan atau mesin jahit sesuai rencana. Recycling limbah kain merupakan salah satu cara untuk mengurangi limbah kain yang setiap hari selalu bertambah. Hal ini seharusnya diterapkan oleh semua kalangan masyarakat untuk menanggulangi salah satu masalah limbah yang ada. Dari ide pembuatan Tasralmu ini diharapkan dapat sedikit mengatasi masalah limbah kain yang berdampak negatif bagi makhluk hidup dan juga dapat mengurangi limbah kain dan sebagai peluang usaha mahasiswa yang menguntungkan melalui recycling kain limbah. Berdasarkan penjabaran di atas, pembuatan Tasralmu memiliki prospek usaha bagus karena trendy dan unik. Yang kedua adalah perumusan masalah. Dari uraian penjelasan latar belakang di atas dapat ditarik kesimpulan perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana cara menanamkan kesadaran pada masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang kedua ada bagaimana cara mengurangi limbah kain perca yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada bagaimana menciptakan tas yang dapat mengurangi penggunaan kantong plastik oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada bagaimana cara menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan Tasralmu sebagai pengganti kantong plastik. Yang ketiga ada tujuan dari proposal ini adalah yang pertama menanamkan kesadaran pada masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang kedua membuat inovasi baru dengan memanfaatkan limbah kain perca. Yang ketiga menciptakan tas yang dapat mengurangi penggunaan kantong plastik oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan Tasralmu sebagai pengganti kantong plastik. Yang keempat ada luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari program ini adalah yang pertama ada produk tas yang ramah lingkungan dan multifungsi. Yang kedua peluang usaha dan pembelajaran baru bagi mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Dan yang kelima ada manfaat. Manfaat di sini terbagi menjadi tiga, yaitu bagi Untidar, bagi mahasiswa dan masyarakat. Bagi Untidar, melalui proposal ini diharapkan ilmu pengetahuan mengenai kewirausahaan yang diberikan dapat diaplikasikan oleh mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan sukses setelah menyelesaikan studinya.
Bagi mahasiswa, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan berwirausaha sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi yang sesuai dan diaplikasikannya secara nyata. Terciptanya peluang usaha bagi mahasiswa, melatih dan memberi pengalaman bagi mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Bagi masyarakat mampu mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik sehingga dapat menciptakan lingkungan bersih dan sehat, mengurangi limbah kain perca yang berada di lingkungan masyarakat, serta memberikan informasi edukatif kepada masyarakat luas tentang ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya, yang kedua ada gambaran umum rencana usaha yang meliputi yang pertama ada deskripsi produk, yang kedua ada peluang usaha, yang ketiga ada analisis pemasaran, dan yang keempat ada perhitungan ekonomi. Yang pertama ada deskripsi produk. Melihat adanya begitu banyak sampah plastik yang dibuang dan pada akhirnya akan mengotori lingkungan, maka saya berniat membuat tas yang dapat digunakan berulang-ulang dari bahan yang juga menjadi limbah, yaitu kain perca. Minat masyarakat, khususnya remaja putri, terhadap tas kain perca ini, maka peluang untuk berwirausaha tas kain perca pasti memiliki peluang yang sangat besar di pasaran. Untuk itu, saya akan meningkatkan mutu dan kualitas dari tas kain perca tersebut agar lebih diminati oleh masyarakat dan tidak mudah disaingi oleh produk baru lainnya. Tas kain perca ini terbuat dari sisa-sisa kain yang tidak terpakai, lalu dikreasikan menjadi bentuk tas. Untuk membuat bentuk harus menggambar dulu dengan pensil, lalu mengukur dan membentuk tas sesuai dengan bentuk yang diinginkan, lalu menjahit tasnya dengan mesin jahit. Setelah itu, tinggal menambahkan aksesoris tas agar tas lebih terlihat sempurna, agar memiliki daya jual yang tinggi. Lalu setelah itu, tas siap dipasarkan. Saya akan membuat tas ini dengan desain secantik mungkin dengan karakter limbah kain perca yang akan diproses. Yang kedua ada peluang usaha. Peluang usaha untuk produk tas ralmu ini adalah masyarakat yang sering menggunakan kantong plastik sekali pakai yang akan membeli tas ralmu untuk digunakan berulang kali dalam berbelanja, bahkan dibuat tas fashion. Selain itu, pembeli yang kami bidik selain itu adalah warga Jepara, terutama remaja putri. Tas ini belum umum di pasaran, namun sudah ada sedikit pesaing yang telah membuat produk ini. Dengan inovasi yang nantinya kami buat, kami akan menembus pangsa pasar yang luas. Karena tas ini mempunyai keunikan tersendiri yang dapat menarik hati para pembeli. Yang ketiga ada analisis pemasaran. Dalam strategi pemasaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti hasil produk, tempat, segi promosi, dan juga harga yang dipasarkan. Untuk produk, hasil harus memiliki beberapa keunikan ciri khas sebagai berikut, yaitu menampilkan motif batik Jepara yang unik pada tas, menambahkan variasi dan bahan dakron untuk memperkuat tas, menggunakan jenis kain yang digunakan adalah jenis kain perca yang masih bagus sesuai dengan kebutuhan, memiliki banyak variasi warna karena dalam satu tas akan mempunyai beberapa karakter yang berbeda dari kain yang berwarna. Yang terakhir mempunyai fungsional sesuai kebutuhan, misalnya tempat HP, laptop, tempat dompet, dan kebutuhan kosmetik wanita. Untuk tempat, kita membuka toko di rumah dan bekerja sama dengan kios penjual tas. Untuk promosinya yaitu melalui brosur yang akan disebarkan di area ramai penduduk, mengikuti pameran yang ada di Jepara dan beberapa kota tetangga, dan yang terakhir melalui online lewat beberapa sosial media. Untuk harganya, kita memberikan harga yang cukup terjangkau bagi semua kalangan konsumen dengan harga sekitar 70.000 sampai 80.000 rupiah. Dan memberikan diskon untuk pemesanan di atas 10 buah. Dan yang terakhir ada perhitungan ekonomi. Diasumsikan dalam 1 bulan dapat menghasilkan 150 pieces tas. Maka, proyeksi keuntungan yang bisa diperoleh adalah sebagai berikut. Pendapatan 150 kali 80.000 rupiah. Lalu untuk pengeluaran total semuanya ada 9.375.000. Untuk proyeksi keuntungan poin 1 dan 2 ada 2.625.000. Selanjutnya yang ketiga ada metode pelaksanaan yang berisi yang pertama proses persiapan, proses pembuatan, dan proses pemasaran. Yang pertama ada proses persiapan. Dalam sebuah pelaksanaan, sebuah usaha perlu dilakukannya persiapan yang matang. Maka langkah awal yang saya lakukan untuk memulai kegiatan ini adalah berdiskusi dengan semua yang bersangkutan untuk menentukan semua aspek. Mulai dari survei tentang harga bahan,
lokasi penjahit yang akan diambil kain percanya, lokasi usaha, dan juga harga jual yang akan kita jual. Usaha ini juga akan mempersiapkan langkah-langkah pemasaran, strategi produksi yang akan dilakukan, dan juga memerlukan manajemen pemasaran yang baik untuk dapat menembus pangsa pasar. Untuk lokasi usahanya, kita pusatkan di daerah Jepara. Lokasi ini dipilih karena memiliki ruang yang cukup serta didukung adanya tenaga listrik yang memadai. Di daerah ini juga sangat mudah untuk mencari bahan baku kain percanya. Untuk observasi pasarnya, peninjauan pangsa pasar sebelum melakukan proses produksi sangat penting pada usaha ini. Maka sebelum saya melakukan persiapan ini, terlebih dahulu saya riset pasar untuk mengetahui tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk saya. Riset ini berfungsi untuk mengetahui keinginan yang diharapkan oleh konsumen mengenai jenis bahan baku, warna, keunikan, dan juga harganya. Hasil riset ini akan digunakan untuk menentukan desain produk. Riset ini akan dilakukan dengan cara mencari sampel data penjualan terbanyak untuk model tas yang ada. Selanjutnya ada proses pembuatan. Yang pertama adalah perancangan desain. Setelah melakukan riset, kita dapat menentukan desain sesuai dengan keinginan konsumen. Tahap ini sangat berpengaruh pada prospek penjualan karena dengan desain yang bagus, saya harapkan peluang penerimaan konsumen terhadap produk saya semakin tinggi. Yang kedua adalah pembuatan sampel. Proses pembuatan sampel dapat dilakukan setelah perancangan desain. Pembuatan sampel ini berfungsi untuk evaluasi keseluruhan terhadap proses produk yang sudah direncanakan. Memadukan kain merupakan salah satu evaluasi yang harus diperhatikan keserasiannya, karena motif kain yang pas menentukan nilai estetika produk saya. Yang ketiga ada proses pemasaran. Tahap promosi sangat penting dilakukan untuk mengenalkan produk kami di masyarakat. Tahap promosi ini dilakukan melalui media sosial internet, jasa iklan online, dan dari mulut ke mulut. Setelah membuat sebuah sampel tas Ralmu dengan berbagai model dan motif, sampel tersebut difoto dan dipublikasikan melalui sosial media di Facebook, Instagram, Twitter, lalu memfoto semenarik mungkin agar bisa menarik perhatian masyarakat. Promosi melalui media sosial akan sangat efektif karena tidak memerlukan biaya yang mahal. Untuk yang keempat ada anggaran biaya. Yang pertama ada biaya ringkasan usaha. Anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan tas Ralmu ini adalah sebagai berikut. Ada bahan habis pakai mengeluarkan biaya 4.950.000. Untuk peralatan penunjang menghabiskan pengeluaran 3.050.000. Untuk perjalanan 1.800.000. Dan untuk lain-lainnya ada 1.400.000. Dan yang bertotal 11.200.000. Untuk jadwal kegiatannya, pada kegiatan pembuatan tas Ralmu saya memiliki beberapa jadwal kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan. Persiapan pada bulan pertama yaitu survei harga, pembuatan proposal, studi tentang pembuatan tas. Untuk riset pasarnya sendiri dilakukan pada bulan kedua, dan survei pasar juga dilakukan pada bulan pertama. Untuk pelaksanaan program, pembuatan desain dilakukan pada bulan kedua. Pembuatan sampel dibuat pada bulan ketiga, dan uji pasar dilakukan pada bulan keempat. Untuk evaluasinya, yang pertama evaluasi program dilakukan pada bulan kelima, dan penyusunan pelaporan akhir dilakukan juga pada bulan kelima. Demikian penjelasan dari proposal project business plan saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.